Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hamdan wa syukron ya Allah, sholatan wa salaman ya Rasulullah. Alhamdulillah pada siang pagi menjelang siang ini 11.11 WIB kita bisa berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Selamat datang. Siapa? Oke teman-teman, di sini sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat semua AGF, Adeva Group Family yang hadir, yang benar-benar hadir karena cinta ya. Di sini saya yakin motif teman-teman hadir di sini seperti yang saya bilang di grup bahwasanya niatkan hadir yang pertama adalah untuk bersilaturahmi, yang kedua untuk bertemu dengan teman-teman yang lain, dan yang pasti selain itu adalah niat untuk berfoto-foto ya. Jadi setelah ngobrol santai bisa berselfie, foto-foto, dan juga bisa TikTokan katanya. Kayaknya dari panitia kemarin minta TikTokan katanya ya. Jadi kita mengikuti sesuai perkembangan zaman gitu. Oke, buat teman-teman semuanya bisa dilihat di kertas yang sudah Uma bagiin ya. Bisa dilihat di sana. Udah dapat semua ya? Oke, udah dapat semua, ada yang belum dapat? Ada yang belum dapat? Di depan juga kasih ya. Ada, mana? Hah? Enggak, Uma anu. Enggak enak nih megang HP. Mbak Sofin bawa ke sini satu. Saya juga minta untuk kedua MC bisa di depan duduk di sini ya, karena sebenarnya kursi dua ini punya couple MC. Jadi kita ada couple planner, juga ada couple MC. Bisa duduk di kanan kiri, karena sebenarnya ini kita ngobrol santai ya, tidak terlalu formal, serius, saya menyampaikan materi enggak. Cuman nanti bisa dari MC juga bisa mencairkan, boleh dipotong-potong boleh gitu ya. Oh, enggak apa-apa. Iya enggak apa-apa. Ya, ini kayak acara talk show gimana, kayak silet-silet gitu ya. Setajam, gimana kan? Setajam bedung ya. Atau setajam are. Oke. Di sini Uma akan menyampaikan cara tepat melipat gandakan omset. Nah, yang teman-teman udah lama di Adeva Group otomatis sudah tahu di grup MBO ya. MBO Muhadharah Bisnis Online, dan juga yang Uma buat sekitar 1 tahunan lalu itu MBI, Milioner Muslimah Bilioner Indonesia. Nah, kalau yang sudah join dengan grup itu mungkin dasar-dasar ilmu marketing sudah tahu ya, seperti covert selling, soft selling, hypnowriting, dan lain-lain ya, banyak sekali. Nah, di sini saya akan sedikit mengajak teman-teman untuk tahu market temperatur kalian itu di mana gitu. Market temperatur dari teman-teman itu seperti apa? Karena yang pertama yang harus teman-teman tahu adalah kita tidak bisa menyamaratakan semua market kita atau customer kita, calon buyer kita atau calon customer kita itu tidak bisa kita samakan.
Karena maka dari itu kita harus tahu market temperatur kita seperti apa gitu ya. Nah di sini teman-teman bisa melihat dari warna biru, lalu warna kuning dan warna merah seperti ikonnya Indomaret ya. Nah di sini kita bisa melihat bahwasannya ada cold market. Cold market atau bahasa Maduranya apa Bang? Cold itu dingin. Iya. Market itu pasar. Iya. Pasar yang dingin. Jadi pasarnya tidak panas ya. Iya. Jadi lebih enak yang dingin-dingin saja buat orang betah jadi di situ ya. Oke. Nah, secara pemahaman Bang Haris seperti itu ya. Nah, di sini Uma jelaskan bahwasanya cold market itu adalah pasar baru. Tes. Oke, pasar baru kita yang mana di sini kita bisa temukan di postingan-postingan kita, seperti kita misal kita itu punya Facebook atau kita ngiklan di Blogspot atau di web atau di TikTok atau dimanapun yang mereka belum tahu kita, belum tahu produk kita. Mereka yang belum tahu kita dan belum tahu produk kita itu kita klasifikasikan menjadi cold market. Nah, cold market ini cara promosinya beda nanti dengan yang warm market dan hot market. Kenapa? Karena kalau yang cold market ini dia itu market kita, pasar kita calon, masih calon ya, calon buyer kita yang dia itu belum tahu produk kita apa, terus kita jualan apa. Nah, maka dari itu di cold market ini berfungsilah kalau kita mau buat status yang memang di sana seperti soft selling. Soft selling itu teman-teman sudah tahu ya, macam-macam soft selling seperti copywritingnya seperti hypnowriting, covert selling, juga storytelling. Nah, teman-teman itu bisa pakai cerita seperti itu. Kalau teman-teman bisa lihat di beranda Uma sering banget Uma buat status-status yang ngehipno teman-teman yang lain, bisa berupa cerita, cerita fiktif dan lain-lain. Nah, cerita fiksi ataupun cerita real atau cerita orang lain yang saya buat cerita lagi, atau saya bertemu dengan orang lain yang saya ceritakan, yang mana mereka itu sebagai menarik untuk kalian, ini sebenarnya apa sih yang dijual, ini sebenarnya produknya seperti apa. Nah, itu untuk cold market. Nah, di sini kan ada blog, sosmed status, kuis, lead market, podcast, video YouTube, live FB, IG dan TikTok. Jadi kita itu ketika kita beranggapan bahwa diri kita ini adalah orang baru bagi pasar yang baru, nah itu kita tidak bisa langsung berjualan ya, itu. Jadi poinnya ketika kita berjualan di sosial media, bukan di marketplace, kita tidak bisa langsung mencantumkan harga, langsung mantan saya dijual 12.000 gitu ya. Beli nggak Bang? Dijual mantannya. Udah mantan diperjualbelikan kok ngeri nanti itu ya. Oke, nah di situ teman-teman bisa melihat, contohnya seperti itu. Nah, karena memang ini adalah orang-orang baru, kita harus memiliki gaya untuk berpromosi itu dengan cara seelegan mungkin, tapi tidak terlihat, gitu ya. Nah, baru setelah mereka itu di cold market ini tahu, kita ternyata jualan apa, jualan hijab, jualan snack ataupun jualan skincare, baru kita masukkan ke klasifikasi warm market. Nah, di sini adalah market yang hangat. Market yang hangat ini dalam artian orang yang tadinya nggak tahu kita akhirnya sudah tahu sama kita. Nah, ketika mereka sudah tahu sama kita dan tahu apa yang kita jual atau brand yang kita bawakan, nah di sini kita promosinya sudah mulai beda lagi. Bukan dengan cara sembunyi-sembunyi seperti tadi, bahasanya kan di sana sembunyi-sembunyi atau kalau covert selling itu terselubung katanya gitu. Tapi kalau di warm market karena mereka sudah tahu, nah kita tinggal bagaimana caranya karena mereka sudah masuk di kategori warm market, kita harus punya cara untuk promosi biar mereka lebih tertarik lagi. Bagaimana caranya? Nah di sini karena mereka sudah mulai tahu nih sama produknya. Misal
dari kalian yang jual skincare, jual hijab, jual baju ataupun jual snack. Nah, kita bisa di sini melakukan seperti flash sale ya. Kalau di TikTok ataupun di Shopee itu ada flash sale. Kalau di Facebook teman-teman saya lihat di sini AGF banyak yang masih main di Facebook. Nah, saya sangat berharap sekali untuk kedepannya itu kalian jangan hanya main di Facebook, tapi lebih ke Instagram dan TikTok. Karena kalau kita nggak main di mana yang lagi happening, itu kita bakalan ketinggalan zaman gitu ya. Iya, jadi kita ikut mengikuti perkembangan zaman. Jadi kalau misalkan yang dulunya Facebook dan sekarang mulai ditinggalkan, kita beralih ke Instagram. Instagram pun sudah mulai agak redup, kita beralih ke TikTok. Karena anak muda sekarang dan juga ibu-ibu senangnya TikTok. Buktinya dari tadi banyak yang langsung saya masih ting-ting. Ya, banyak sekali yang main TikTok. Jadi ikuti perkembangan zaman untuk main untuk sosial medianya. Oke, jadi kita bisa lihat dari akunnya Mas Haris aja. Nih, saya nggak di-endorse sama Mas Haris ya. Jadi akunnya Mas Haris ini followersnya udah 100-an lebih ya. Terus juga Dedek Diana, ini admin Adeva Snack TikTok juga followersnya sudah hampir 200.000 lebih. Itu karena apa? Karena mereka itu konsisten gitu ya. Karena mereka konsisten. Mau isinya seperti apa? Yang pertama itu kalian harus konsisten dulu. Nanti ketika konsisten kalian akan ketemu dengan momentum. Entah itu momentumnya nanti kapan. Nah, baru nanti kalian bakalan sukses. Jadi kalau teman-teman di sini saya mau tanya, teman-teman kenal sama aplikasi Gojek itu kapan? Oh nggak ada? Atau Zoom deh. Zoom, aplikasi Zoom itu kapan tahunya? Oke, semenjak corona ya teman-teman. Kalian tahu nggak aplikasi Zoom itu berdiri dari tahun berapa? Sekitar tahun 2004 ya. Kita baru ngelihat dan baru tahu Zoom dan memakai Zoom dan berlangganan Zoom di saat Corona 2020, 2021 dan 2022. Nah, padahal dia itu dari 2004 dia sudah buat. Karena dia konsisten sama seperti Gojek. Kita tahu Gojek kalau di Jember ya, kita tahu Gojek itu mungkin sekitar 2016 atau 2017, happeningnya di 2000 berapa, 2018. Nah itu karena di Jakarta waktu itu ada infrastruktur besar-besaran ya. Nah karena semua membutuhkan alat transportasi dan terjadilah kemacetan, maka dari itu akhirnya Gojek yang dulu berproses dari 2000 berapa, akhirnya momentumnya dapat ketika di Jakarta itu sedang macet-macetnya, gitu ya. Sama juga seperti Zoom. Kalian tahu Zoom, kita semua tahu Zoom dan kita pakai Zoom itu saat Corona. Kita Corona lagi ngap-ngapan, ownernya Zoom banyak menerima tambah kaya. Iya, kayak gitu. Karena momennya itu datang saat itu ya Bu. Ya, jadi momentumnya saat itu sama. Seperti saya baca seperti polanya Mas Haris. Mas Haris itu kalau di TikTok yang penting posting aja. Sama juga seperti Dedek Diana yang followersnya hampir 200 itu yang penting posting aja. Posting, dia konsisten. Setiap jam berapa dia konsisten posting sama. Seperti saya lihat kalau di sini yang baru kayak Hajah sehat tidak sakit ya. Nah itu followersnya saya lihat sudah hampir 20.000 karena dia posting baju yang dijual. Nggak ada konten misal konten edukasi atau apa, nggak ada. Karena memang TikTok itu membaca kira-kira ini dilihat berapa detik sampai berapa menit, dilihat dari detik ke berapa sampai detik ke berapa, dan yang melihat ini like-nya, sukanya kemana gitu. Itu kita akan direkomendasikan sama TikTok. Makanya yang saya lihat di Mbak Sehat Tidak Sakit ya, Mbak Sehatul Afia. Nah itu walaupun hanya sekedar nge-review, sebenarnya hanya sekedar nge-review baju, tapi ternyata saya lihat banyak sekali yang komen berapa mbak, berarti sudah dapat target marketnya. Nah itu sudah di sana masuk UAM market. Jadi Mbak Sehatul Hafiah mau sekedar ngasih IDR 250, tinggal geol-geol gitu ya, maksudnya nge-review bajunya, udah deh closing, tinggal masukin di keranjang seperti itu. Itu yang dinamakan kita harus konsisten plus momentum, akhirnya kita bisa sukses. Makanya misal nih, seandainya waktu itu Zoom
Seandainya waktu itu Zoom atau kalian, saat kalian masih berproses, Allah itu mau menurunkan kesuksesan kalian misal di waktu maghrib tanggal 27 Maret 2022. Misal nih kakak Ica ya, MUA gitu ya, dia nggak tahu mau FYP kapan misal di TikTok ya. Yang penting dia harus konsisten untuk, karena targetnya adalah klien make up gitu ya. Nah jadi harus selalu konsisten untuk mungkin before after atau ya transisi seperti itu. Nah ketika Allah pengen Mbak Ica ini misal mau dibumkan, ketemu sejagat maya bahkan internasional, karena dia misal berproses dari 2000 berapa gitu ya, saya capek gitu, dari kemarin buat konten tapi nggak FYP. Jangan ada yang tersindir ya, saya juga tersindir. Sering buat konten tapi nggak FYP gitu ya. Nah itu jangan kalian berkecil hati, kita nggak tahu ternyata kita mau disukseskan Allah di waktu maghrib, nah ternyata kita di waktu duhur putus asa. Get the point? Putus asa ternyata. Nah ternyata kalau kita maju terus seperti Grab, Gojek dan juga Zoom, dia walaupun gak ada orang make aplikasi Zoom, gak ada orang make Gojek, dia konsisten terus, dia berproses, konsisten pokoknya mengerjakan apa yang sudah menjadi impiannya. Ternyata Allah kasih di tahun 2020 Zoom akhirnya meledak dan dia menjadi orang terkaya keberapa kayak gitu. Sama juga seperti foundernya Tesla. Kita kalau nggak tahu Tesla ini apa gitu kan ya, mobil listrik gitu kan. Kita berpikir masa sih siapa yang bakalan mau pakai mobil listrik, bukankah bla 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 gitu. Tapi karena dia konsisten akhirnya udah nyampe ke Indonesia dan boom di mana-mana di seluruh dunia gitu. Makanya buat teman-teman di sini, kalau memang kalian punya impian, kita semua punya impian untuk meringankan beban suami gitu ya Mas Haris ya. Karena mereka punya suami, meringankan beban suami, atau suami sudah ngasih nih, jatah sudah lumayan, tapi paling enggak kita mau kan ngasih sama orang tua kita, sama mertua kita biar makin disayang gitu ya, sama kakak ipar kita, atau sama siapapun, yang penting jangan mantan ya gitu. Nah itu kita paling enggak, kalau kita enggak minta sama suami, kita bebas mau ngasih kapan aja, mau sedekah sebanyak apa. Dan yang terpenting adalah ketika keuangan kita bagus, insya Allah hubungan rumah tangga kita bagus gitu. Jadi tadi Bu Yuni sempat nanya ya, apakah Uma Baba nggak pernah tengkar gitu? Jangan ditanya, sering banget. Apalagi tengkarnya di atas apa ya? Enggak, di atas, kita punya namanya itu love pillow atau pillow talk gitu ya. Jadi kita sebelum tidur yang jomblo enggak. Jadi kita punya pillow talk, kita punya bantal kalau bantal saya tuh ada warnanya putih agak panjang gitu, bantal cinta namanya ya. Nah kita sebelum tidur itu memang merevisi atau mereview dari pagi sampai sebelum tidur apa aja yang udah dikerjakan. Nih misal, Baba tadi gimana Uma waktu ngisi? Uma tadi gimana waktu ngisi di seminar? Terus tadi ketemu ini, Baba tadi udah sedekah berapa? Uma udah berapa? Jadi kita ada evaluasi seperti itu. Nah, yang sering kita tengkar itu biasanya kalau sudah, karena Uma ini kalau Baba ini thinking introvert ya. Tes Steven-nya, teman-teman kalau tes Steven bisa tahu ya kalian sama suami itu apa. Yang Baba ini thinking introvert, yang Uma ini feeling extrovert. Jadi kalau feeling extrovert itu kayak ngegas terus gitu. Kalau Baba thinking extrovert nih kayak rem. Jadi kalau Uma mau buat apa, ada Baba yang ngerem. Dalam artian kalau kita ambil positifnya, memang suami istri ya Mas. Nah, memang suami istri itu sangat sulit sekali kita ketemu yang sama gitu ya. Pendiam semua, enggak kan? Ada yang pendiam, ada yang rame. Kalau rame semua nggak tahu ya, Dedek Diana calonnya kayaknya dibawa. Apakah juga pendiam? Soalnya Dedek Diana ini lawannya ya.
Nah, kita itu bisa ngelihat dari tes Steven itu. Nah, seperti contohnya nih, Uma waktu itu mau buat skincare gitu ya. Nah, kalau kita melihat di tahun 2018, skincare itu lagi happening banget. Nah, Uma mau buat skincare. Bawa bilang di Pilotalk itu bilang, Uma ngapain buat skincare? Skincare udah banyak. Nah, sama seperti lemon. Lemon juga kalian minta sama Uma buat dong lemon. Padahal yang minta ini sudah jadi agen brand lain. Tapi bahasa mereka, kita pengen pulang ke rumah sendiri gitu. Itu yang bikin saya selalu haru sama teman-teman. Kalian tuh romantis banget bagi saya gitu. So sweet gitu. Kalau minta-minta itu memang, makanya saya selalu ngomong sama teman-teman, kalian minta model apa, kayak hijab, kalian minta model seperti apa, saya jabanin gitu kan. Selama saya mampu, saya bisa. Kalian mau minta produk apa, saya jabanin. Selama saya mampu, saya bisa, saya usahakan. Sama seperti kalian waktu itu minta sari lemon. Sari lemon saya secara bukan orang kesehatan. Saya orang hukum, Baba orang ahli fikih gitu ya. Kalau dari secara ini sari lemon nggak ada ya, nggak ada korelasinya ya. Tapi saya mau belajar. Saya mau belajar, saya mau berusaha karena sudah permintaan dari kalian. Nah, waktu itu Baba memang sempat, ngapain Uma buat lemon? Lawang sudah banyak lemon di mana-mana. Tapi karena saya memang maunya gas terus ya, Baba ngerem, itu yang membuat lebih seimbang sebenarnya. Jadi kalau ngegas terus bisa-bisa nabrak gitu kan ya. Tapi kalau ada remnya dari beliau, alhamdulillah akhirnya seperti ini jadinya gitu ya. Nah, dari lemon itu saya bisa belajar karena ini bisa jadi motivasi buat teman-teman. Kalau teman-teman mau buat produk apapun, saya tidak pernah melarang teman-teman menjadi business owner. Karena level dari pembisnis itu ada employee, self-employed, ada business owner, ada investor. Nah, di situ teman-teman boleh mau jadi business owner, saya tidak pernah melarang. Makanya saya selalu bilang pada diri saya, mindset saya sudah berubah, tidak seperti pembisnis pada sebelumnya. Saat itu saya yang sering nangis, diremehin, sakit hati, difitnah, nangis, seperti itu kerjaan saya dulu seperti itu. Tapi mindset saya sudah berubah, bagaimana pikiran saya ketika saya punya reseller, partner seperti kalian, saya tidak boleh ada dalam otak saya, partner saya ini abadi, enggak ada. Jadi tadi guyonan ya seperti itu ya, MC abadi gitu. Nah, sebenarnya seperti reseller ada nggak yang abadi? Saya sudah menanamkan di mindset di otak saya nggak ada yang namanya reseller abadi. Artinya ketika reseller kita pergi bahkan pindah ke brand lain, kita nggak sakit hati. Sama seperti saya punya admin itu saya selalu berpatokan kepada diri saya, tidak ada admin yang abadi. Karena kalau kita berpikir Adeva Group, AGF harus hanya menjual produk Adeva Group, tidak boleh brand lain, nggak seperti itu. Oke, dulu saya boleh seperti itu, tapi sekarang mindset pembisnis nggak boleh seperti itu. Dan teman-teman juga bisa tiru hal baik dari saya. Nah, seperti admin ini kalau teman-teman melihat pasti dilihatnya Uma enak banget, banyak adminnya, terus jualannya laris terus dan lain-lain. Tapi kalian nggak tahu kan di belakang itu betapa stresnya saya ngurusin ini itu, admin yang bandel, admin yang ini. Kalian nggak akan pernah tahu. Tapi karena saya punya mindset bahwasanya reseller tidak akan pernah abadi, admin tidak akan pernah abadi, maka saya memberikan mindset baru dalam otak saya bahwasannya ketika ada reseller pergi, ketika ada partner kita pergi, ketika ada admin kita keluar, Allah yang akan ganti mereka semua yang lebih baik untuk kita semua gitu ya. Jadi teman-teman jangan pernah takut. Apalagi saya itu paling nggak suka kalau ada laporan dari partner, biasanya yang baru, itu laporan, Uma reseller saya pindah ke dia gitu, reseller dia pindah ke dia, ke itu gitu ya. Itu Uma suka ngambil reseller saya. Nah kayak gitu tuh Uma nggak suka. Kenapa? Karena mindsetnya itu belum sampai. Tapi Uma bukan langsung saja bilang, oh nggak boleh dong kamu salah gini, enggak. Tapi kita melihat psikologi dari anak yang curhat ini seperti apa. Makanya di Adeva Group itu kita ajarkan seperti ini, Bu Yuni. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi.
Nah, seperti Bu Yuni. Bu Yuni ini stokis Situbondo bagian barat. Di timur ada stokis Situbondo bagian timur Bu Yumi. Jadi kembar ya namanya ya. Yumi dan Yuni. Nah, itu mereka kalau timnya ada yang nggak ada produknya, misal mau order pastan ombak mutiara. Ini Mas namanya pastan ombak berjuta mutiara Mas, Hafalin, yang saya Mas, pakai. Hafalin. Nah ini teman-teman kalau ada yang produknya nggak ada itu kadang barteran gitu. Jadi nggak ada ceritanya kita saingan karena kalau kita berbisnis yang kita pikirkan hanya profit oriented, hanya materi saja, nggak ada kebahagiaan di sana, itu sangat receh sekali rasanya. Karena apa? Karena bisnis itu sangat mulia. Jadi kita harus punya niat mulia dan cara yang mulia. Kita harus orientasinya bisnis ini adalah akhirat. Bagaimana ketika kita banyak uang kita bisa sedekah, ketika kita banyak uang kita bisa memberi, ketika kita punya penghasilan lebih kita bisa ngasih reward sama reseller gitu. Nah itu ya, itu yang warm market ya. Jadi perlakuannya untuk tadi yang cold market sama warm market itu beda. Nah untuk yang hot market ini orang yang sudah hot banget pengen beli produk kita gitu ya. Jadi dari yang pertama cool, lalu kedua warm, yang ketiga itu hot, itu sudah kerasa orang itu mau beli. Jadi seperti gini, menurut penelitian orang mau beli produk kita itu paling enggak harus lihat, tolong diperhatikan ya, sebentar kok ini. Nah, ketika ini sudah terakhir. Nah, ketika kita melihat dari setiap postingan kita, misal nih ya, kita posting yang pertama tadi pre-launch dulu ya, karena mau launching hijab ini misal. Nah, setelah itu banyak yang komen. Nah, semakin banyak yang minat. Nah, ternyata mereka sudah mulai tertarget di hot market. Nah, di situ sudah mulai kenapa Uma sering kalau sudah launching ya udah reviewnya, terus produk knowledge-nya sama harga. Jadi kalau menurut ilmu comfort selling itu salah. Tapi saya bukan tipe orang yang harus ikut Ki Jenderal, yang harus ikut Bang Dewa atau ikut ini, enggak. Jadi saya mungkin bisa diterapkan juga sama teman-teman karena mungkin kita semakin banyak ilmu itu semakin tidak mudah menyalahkan orang lain. Jadi saya workshop kesana kemari, ilmu yang saya dapatkan itu kita compare, kita kombinasi dan cocok enggak sama pasar kita. Jadi kita tidak bisa dong kalau katanya Ki Jenderal kita harus pakai comfort selling karena kita di sosial media. Kita enggak bisa karena menurut Dewa Eka Prayoga kita harus mengklasifikasikan di market temperatur. Nah menurut Mak Muri, nah seperti itu. Jadi kita bisa melihat market kita itu seperti apa, maka perlakuan kita kepada market kita itu kita yang tahu gitu ya. Get the point? Oke, ketika sudah hot market teman-teman di sini bisa seperti penawaran yang makanya kalau saya udah launching itu pasti ada gaya dari saya kalau mau launching ada harga launching gitu ya. Jadi kenapa kita harus memberikan special offer bagi mereka yang beli di awal. Beda sama beli kare-kare gitu ya. Beli yang sudah apa istilahnya? Yang udah sisa gitu ya. Thrifting artinya gitu ya. Thrifting, okay. Babebo. Oh, ya. Babebo bahasa kerennya. Ya. Ngetrif bahasa ininya. Bang Haris kan bilang mau bisnis ngetrif ya. Itu Diana udah expert dia. Oh, ada sudah? dia. Iya bisa nanti. Nanti bisa saya ya. tanya-tanya Mbak Diana. Oke, di sini ketika sudah dapat di hot market ya, teman-teman sudah bisa langsung ngejualin mereka karena mereka sudah memang menunggu-nunggu dari cool ke warm lalu ke hot. Mereka tinggal dikasih jebles gitu dari detailnya seperti apa, bahannya, produknya seperti apa, tidak panas, ada AC-nya dan lain-lain. Nah, itu kalian tinggal kasih harga. Nah, setelah harga di situ selesai, baru deh mereka bakalan beri karena mereka sudah masuk hot market. Nah, PR buat kalian ini. Jadi kalian harus mengklasifikasikan market saya ini kira-kira yang cool siapa, yang warm siapa, yang hot siapa. Karena kalau sudah hot,
kalau sudah hot market, kalian masih tetap pakai covert selling, tetap terselubung. Itu yang mereka tunggu, ini harganya berapa sih? Nah ini bahannya seperti apa sih? Ini seperti apa bahannya? Ini seperti apa kalau dipakai? Nah itu kalian harus langsung ke special offer seperti itu ya. Bisa dipahami? Jadi poin pentingnya adalah kita tidak bisa mengeneralisir market kita semuanya sama gitu. Jadi kalau teman-teman sudah bisa melihat misal followers dari teman-teman sudah mulai banyak, nah mungkin tugas dari teman-teman ya ketika pulang nanti, kalau kalian karena media sosialnya nih mau dibuat jualan ya, emak-emak saya lihat memang media sosialnya mau dibuat jualan, teman-teman itu harus mendelete atau membuang orang-orang yang pertama ya, yang harus kalian buang adalah walaupun dia motivator kalian, kalau dia bikin sakit kalian dalam artian ketidakmampuan kalian melihat dia sukses, ngerti nggak? Kita yang iri, buang, delkon dulu atau jangan lihat dulu, karena kita harus menyayangi hati kita, karena kita masih belum di level orang yang, ini saya bilang di level terendah ya ini ya. Kalau kalian sudah bisa melihat kesuksesan orang lain, kalian bisa itu dijadikan motivator, motivasi, nah itu lebih bagus lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian kalau ada teman kalian yang di sosial media sering sambat, anggap saja toxic, langsung unfriend atau remove. Pasti pertanyaannya gimana kalau dia itu kenal saya beneran di dunia nyata gitu. Ya bener nggak? Ada pertanyaan kayak gitu? Nah kalau pertanyaannya seperti itu, tinggal ngomong aja kalau misal nih, biasanya kan orang-orang seperti itu kan mukanya ada 2, ada 3 gitu ya. Jadi ketika ngomong, kenapa sih aku diblokir sama kamu gitu misal. Udah kita kan nggak blokiran di dunia nyata gitu. Ya udah nggak apa-apa untuk orang-orang yang mungkin nggak kenal, yang jauh gitu. Jadi kita hidup itu harus menyayangi hati kita sendiri. Kita hidup tidak boleh ruwet. Kalau ada orang ruwet udah tinggalin aja. Orang nggak asik udah tinggalin aja. Bukan berarti kalau di PPKN kita tidak boleh memilih teman. Tapi owner Adeva Group bilang kalian harus memilih teman demi kesehatan kalian, kesehatan mental kalian, dan demi kesehatan rekening kalian. Kalau hanya penuh nih ya, beranda kalian penuh di komen sama orang, tapi isinya toksik, buang. Isinya orang-orang nggak penting, buang. Kalau memang tujuan kalian adalah silaturahim dan kesehatan mental dan juga cari rezeki di sana, cari aja orang-orang yang sevibrasi, yang asik, yang bisa menghasilkan. Ngapain kita mau capek-capek mikirin orang? Ngapain kita capek denger omongan orang? Kalau nggak menghasilkan buat apa gitu kan ya. Sekarang kita realistis saja. Kalau saya ngomong sama orang-orang jomblo entah paham atau tidak gitu ya. Tapi kalau orang yang sudah berumah tangga, tahu Mas gimana rasanya cari susu nggak ada uang gitu ya Bu Yuni. Telat Pempes, telat sampai bocor. Nah teman-teman yang masih belum pernah ngerasain itu, saya udah pernah ngerasain gitu ya. Sudah pernah makan sama hanya berdua saja, makan sama Emi berdua itu ya seperti itulah. Itu udah kita rasain. Jadi hal-hal yang sudah pernah, kalian tidak akan pernah ngerasain manisnya gimana sukses kalau kalian tidak pernah ngerasain gimana sakit dan jatuh gitu ya. Jadi kalian kalau kalian itu ternyata sama teman sendiri, bahkan biasanya orang yang suka ngomongin kita itu adalah teman dekat kita ya, iya enggak? Orang yang suka ngomongin kita atau ngehujat kita sebenarnya dan yang enggak pernah beli produk kita siapa? Teman kita sendiri ya, biasanya kayak gitu. Tiba-tiba nanya aja atau diskon, minta diskon, ujung-ujungnya lebih murah di sana, lebih murah di sana gitu. Nah udah, kalau katanya siapa ya yang bilang Bob Sadino atau siapa, biasanya yang beli produk kita itu orang yang nggak dikenal gitu ya. Tapi kalau kita sudah berhasil, kita ngadain tasyakuran, yang datang siapa? Teman. Orang yang nggak dikenal tuh nggak ada. Padahal supporter kita itu ya orang-orang itu. Makanya saya mau itu di dunia nyata atau di dunia maya, bagi saya kalian itu adalah part of my life gitu ya. Beneran. Jadi
Makanya teman-teman, kalau kalian suka lihat postingan saya dan merasuk ke dalam diri kalian atau ini gue banget gitu ya, ini Uma aku banget, Uma gitu pasti statusnya komennya seperti itu. Nah itu apa? Contoh nih, saya setiap pagi buat konten doa. Doa doang di Facebook ya, doa doang. Saya dijulitin sama teman saya sendiri, pantes lawong statusnya cuman doa doang, yang komen amin-amin banyak gitu. Padahal konten doa itu salah satu konten dari 23 trigger untuk menarik para konsumen kita untuk menjadi buyer kita. Nanti kita bahas bisa di MBO atau di MBI ya untuk 23 trigger. Jadi banyak banget teknik yang bisa saya bagi buat teman-teman. Yang penting intinya satu, kalian mau belajar itu ya. Jadi kalau kalian mau belajar, kalian bisa minimal jadi kayak saya. Minimal loh ya. Minimal ya Bu ya. Jadi Siap kalian gak bisa minimal seperti owner? Siap. Ya. Nah, di situ teman-teman bisa, nah tadi ya doa ya. Nah, doa itu kalau kita lihat konten doa, ada lagi yang julid, ngapain sih anak mahnan doa kok di Facebook? Doa itu di sejadah, doa itu di kayak gitu ya. Tapi itu salah satu metode bagaimana kita bisa menaikkan engagement kita, menaikkan rating kita, atau Facebook itu membacanya, oh ini diseneng nih, oh ini banyak yang komen nih, itu akan bakalan terus. Makanya kalau konten doa coba kalian setiap pagi konten doa, tapi satu pesan saya, kalian jangan hanya sekedar nulis. Kenapa saya statusnya itu selalu masuk, selalu bahkan dijapri sama orang, Uma kok bisa sih bla bla gitu ya. Nah itu karena saya jauh sebelum saya nulis, saya beneran doain gitu loh. Ketika saya buat status, ya Allah semoga orang yang baca status ini dilunaskan hutangnya, diberi anak yang solihah, diberi ini itu. Itu saya bukan hanya sekedar nulis, tapi memang benar-benar kita mendoakan untuk orang-orang yang membaca. Nah secara simpelnya seperti itu. Makanya kalau kita buat status, kita buat apapun atau bahkan lebih ke kita memberi kepada siapapun, ingat ya, memberi atau sharing itu tidak hanya uang, tidak hanya materi, tapi bisa ilmu, pengalaman, atau sekedar dekapan ya, dekapan orang yang mau curhat. Nah, kita peluk aja, itu sudah sebuah sedekah kita atau sharing kita memberikan energi positif kepada mereka. Makanya ketika kita memiliki niat yang mulia, memiliki cara juga yang benar, maka Allah itu bakalan gampang banget gitu mau ngasih sama kita. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sangat luar biasa sekali. Ya, ini karena waktunya udah jam 12 ya. Jadi kalau ngobrol santai nggak kerasa gitu ya. Nah makanya bisa dilanjut aja dengan tanya jawab, nggak harus materi yang tadi, boleh tentang kita, keseharian kita gitu ya. Oke ya, seperti yang tadi sudah kita sampaikan, kita akan buka sesi tanya jawab. Boleh soal tentang materi ataupun di luar dari materi. Karena ini dari waktunya juga sudah siang, kita batasi 2 orang. 2 orang saja untuk bertanya di sini. Bersama menarik sekali, bersama kata Oma, tinggalkan orang-orang yang membuat kamu jatuh, deketi orang-orang yang bisa buat kamu bangkit dan bikin kamu sukses tentunya di sini ya. Super sekali. Oh iya. Oke, saya ada 2. Ya, oh yang pertama sudah ada di sini, monggo. Saya belum kenalan namanya siapa dan dari mana dan pertanyaannya apa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada the best couple kita beserta kedua MC karena sudah memberikan kesempatan saya untuk sedikit bertanya kepada Uma dan Baba. Sebelumnya kami juga mengucapkan happy anniversary. Terima kasih Emil. Nervous ya Uma. Langsung saja, pertama terima kasih atas materinya Uma, kami sangat bertambah ilmunya itu semakin luas berkat materi yang Uma sampaikan kepada kami. Di sini ada satu pertanyaan dari kami. Kalau kita sudah mengenali ya Uma, kata Uma tadi
kita harus mengenali sasaran market kita. Nah, kalau kita sudah mengenali sasaran market kita seperti 3 poin yang Uma sampaikan tadi, cold market, warm market, dan hot market. Nah, untuk memposting, kalau saya pribadi lebih aktif di Facebook dan WA. Itu salah satu pemasaran saya, Uma. Jadi pertanyaannya, kalau kita sudah mengenali sasaran market kita, kira-kira waktu yang pas untuk memposting jualan kita sesuai sasaran kita itu kapan? Mungkin waktu secara simpelnya itu bisa pagi hari sesuai konsisten kita, pagi, siang, dan malam. Nah, untuk waktu yang saya tanyakan sasaran kepada hot marketnya ini, kira-kira kalau hot market itu apa mungkin hari Senin sampai Selasa, untuk hot marketnya ini Rabu sampai Kamis. Kalau hot marketnya ini mungkin dari hari Jumat sampai hari Sabtu. Atau mungkin di pagi hari untuk cold market, siang itu untuk warm market, seperti itu, Uma. Oke, terima Gitu kasih ya. Bisa disimpulkan yang ditanyakan adalah timingnya, kira-kira kapan kita mau, sasarannya itu waktunya kira-kira kapan. Oke, itu terima kasih pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung dijawab atau langsung ke pertanyaan? Langsung dulu pertanyaan kedua, langsung untuk saja yang kedua, sebutkan siapa? nama. Yang mau bertanya silakan langsung angkat tangannya, langsung saya sampai di situ. Kalau materinya udah paham bisa pertanyaan yang lain. Pertanyaan yang lain. Monggo, ada lagi? Di mana? Atau saya jawab dulu ya. Monggo sembari menunggu pertanyaan selanjutnya. Jadi pertanyaan dari Mbak Emil Jangkar. Jadi mungkin salah satu ciri khas owner Adeva Group itu bisa menghafal semua, hampir semua AGF ya. Mungkin dari teman-teman ini bisa diambil, kalian harus hafal semua reseller dan hot market kalian gitu. Makanya karena saya mainnya tuh main data gitu ya, main data, dan sebenarnya kalau mengingat-ingat tuh saya agak repot gitu ya, kita berdua kalau ngingat-ngingat orang tuh repot. Tapi tugas kewajiban ke saya harus mengingat saat ketemu, menyebut nama. Nah sama, saya di kampus juga seperti itu. Karena dulu waktu saya disebut nama dengan dosen saya atau dengan orang yang saya suka, itu saya bangga banget gitu ya. Nah dan saya yakin hal seperti itu juga pasti dialami oleh orang-orang yang benar-benar mencintai kita gitu ya. Nah di sini untuk masalah timingnya atau timing yang tepat, nah sebenarnya kalau sudah masuk ke WA itu sudah masuk hot market. Makanya kenapa WA itu bukan kategori sosial media, tapi dia sudah tempat transaksi kita biasanya ya. Nah makanya di situ ketika sudah masuk ke WA, tadi kan Mbak Emil bilang di WA ya, masuk di WA. Nah itu sudah masuk hot market, yang mana cara promosinya sudah seperti yang saya jelaskan, dan untuk timingnya itu kalian setiap orang tuh kan beda-beda. Jadi contohnya kayak gini ya, misal kalian nih jual hijab ya. Nah ini udah ketemu ya klasifikasi antara cold market, warm market, dan hot market. Siapa-siapa kalian harus punya data. Kenapa bisnis itu bisa besar? Karena data. Kalau bisnis nggak punya data, kalian nggak bisa. Minimal nggak ditulis di otak kalian. Jadi seperti Ila, seperti Mam Anggun, atau seperti Mumun gitu ya. Nah itu ketemu, ini udah masuk ke hot market saya. Ini kalau Mam Anggun, Mbak Mumun, dan Mbak Ila ini kira-kira selesai masak jam berapa ya? Nah gitu, selesai masak misal, kecuali Mbak Ila beli males misal gitu ya. Nah kita hitung rata-rata. Nah ternyata jam 8. Oke, berarti jam 8 kita post. Nah ternyata jam 8 itu sudah kebaca dan banyak engagementnya. Kita lihat lagi, oh ternyata misal Mbak Tus atau semuanya, nah udah ketemu, ternyata setelah duhur itu tidur gitu. Jadi jangan posting di setelah duhur. Nah ternyata di setelah maghrib, waktunya orang ngaji sebenarnya. Tapi kenapa saya baca kalau nonton live itu banyak, terus yang on itu banyak setelah maghrib, setelah isya. Itu ujian buat kita muslimah, waktunya wirid, waktunya ngaji, tapi orang enak scroll. Karena apa? Karena biasanya setelah capek seharian atau kerja di kantor, jam-jam setelah sholat, bukan megang Quran atau megang sebentar langsung scrollin HP. Nah itu
kita kayak saya ini sama suami punya aktivitas sendiri-sendiri dan ada yang bersama. Nah ketika itu kadang saya sebelum melakukan aktivitas saya, karena saya tahu cool market saya, warm market saya atau hot market saya itu jam berapa ngumpulnya, itu saya berusaha untuk cepat posting walaupun ditinggal. Makanya kalian jangan baper ya kalau setelah Uma bales 1-2 orang udah minggat Uma gitu. Karena itu sudah kita ngilang gitu, entah itu ngaji, ngurusin anak atau apa. Nanti sebelum tidur dibales lagi satu-satu kayak gitu. Jadi kita harus tahu kira-kira dari market kita itu jam mereka jam berapa pegang HP-nya. Sama seperti kita mau jual baju bola. Jual baju bola yang beli cowok biasanya kan. Nah mereka itu nonton bola biasanya jam berapa Mas Haris? Cowok nih. Iya, saya tahu. Pasti Mas Haris nggak suka bola. Nih cowok saya nih. Jam berapa sayang? Jam 3. Nah, untuk bola biasanya jam 3. Emak-emak mau jual baju bola nih. Dia jam 3 nonton bola. Kita mau ngiklan jam 8, yakin dilihat. Yang ada mereka molor gitu kan, tidur. Yang bangun tuh emak-emak nyiapin makanan anaknya dan suaminya. Yang sudah nonton bola, pingsan. Kita ngiklan di jam segitu, nggak kelihatan. Makanya teman-teman itu harus punya database dari market kalian sendiri. Kalau bisnis kalian mau besar. Tapi kalau masih mau gitu-gitu aja ya udah selesai gitu. Karena kuncinya satu, belajar. Makanya tadi saya bilang sama teman-teman, saya bukan orang kesehatan tapi saya bisa buat sari lemon tanpa pengetahuan apapun, karena saya belajar dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, sampai saya sama dokter kena sarif kejepit ya, dikasih tahu sama papanya Mbak Kiki, dokter kasih tahu kalau begini, ya udah ternyata memang karena kecapean dan kasurnya katanya terlalu empuk. Jadi saya nggak tahu ya kenapa kasurnya terlalu empuk, nggak boleh dipakai gitu. Entah karena beban saya yang terlalu berat gitu ya, tuh maksudnya. Jadi seperti itu ya. Terus gini, salah satu trik untuk mengetahui cold market, warm dan hot market itu salah satunya lihat kontak di HP kita. Berapa ribu kontak HP yang ada di email kita atau di HP kita, itu adalah orang-orang yang masuk kategori hot market. Paling tidak dia pernah WA ke kita tanya harga bajunya berapa atau tanya spek daripada produk yang kita jual. Setelah dia tanya kita jawab, ternyata hilang. Sudah itu disimpan. Karena belum ada uang gitu aja. Tolong itu disimpan dan husnudon bahwa barangkali yang bersangkutan uangnya masih dipakai untuk yang lain. Siapa tahu besok atau lusa dia masih mau beli. Simpan namanya. Makanya selalu tanyakan namanya siapa, alamatnya di mana, disimpan itu. Besok 2-3 hari lagi hubungi lagi. Kasih spesial offer itu tadi, penawaran spesial. Untuk hari ini aja misalkan. Itu namanya perlakuan untuk hot market. Makanya karena ini berbicara tentang market temperatur, karakteristiknya adalah cold market itu pasti lebih banyak daripada warm market. Dan warm market itu pasti lebih banyak daripada hot market. Makanya menggunakan paradigma piramida terbalik. Kalau cold market kita 1000, maka hakul yakin pasti warm market itu separuh. Itu sudah banyak. Kalau pertemanan kita, follower kita itu 1000, itu paling yang berminat dan tahu ke produk kita paling itu hanya 100. Dari 100 yang mau beli itu paling 10. Bayangkan kalau pertemanan di Facebook kita cuma 100. Maka yang berminat itu 10, yang mau beli 1. Kalau ada uangnya. Itu pun kalau ada uangnya. Inilah pentingnya kita bisnis online itu harta karunnya adalah database. Database itu apa? Nomor WA dan email. Makanya ketika kita lomba di level-level nasional itu kita pasti ditanya, Mas ada berapa juta database yang Anda punya? Pasti itu pertanyaannya. Karena itu menunjukkan seberapa besar bisnis yang dibangun secara online. Kalau kemudian jawabnya 10.000, reseller ini begitu, langsung disuruh keluar.
Tapi kalau sekian ratus juta, oh ya, coba diklasifikasi itu mana yang agen dan seterusnya. Begitu modelnya. Jadi tugasnya adalah teman-teman ya, ibu-ibu ya. Oh ya. Ya. Mbak-mbak, ibu-ibu ini harus rajin-rajin ngonten. Kalau bisa minimal 3 kali sehari ikut jadwal makan. Saya dengan istri itu pagi sebelum anak-anak bangun itu mojok di dunianya masing-masing. Ngonten sesuai seleranya masing-masing. Itu pagi, siang dan begitu seterusnya. Sebelum posting itu biasanya ngecek di kalau di Facebook itu ngecek. Ini sekarang yang on berapa orang? Oh sedikit, tunggu nantian aja biar agak banyak. Begitu modelnya. Salah satu cara ngeceknya. Ya, ini banyak atau enggak yang online? Kalau kalian mau lihat kira-kira siapa yang online, itu kalian pura-pura live lihat di bawah itu kan ada. Ada itu berapa? Jadi ada 300, 400 itu udah yang online teman kalian. Terus ini lagi-lagi karena kita online maka konten itu harga mati. Kalau enggak ada konten, jangan berhayal bisnis kita akan besar. Maka harus konten. Makanya di buku Bisnis Logika Langit itu saya cantumkan rumus sukses. Apa rumus sukses itu tadi? Adalah konsisten plus momentum sama dengan sukses. Kita tidak boleh berhenti untuk terus bikin konten. Paling tidak kontennya live. Ngapain isinya live? Paling enggak lah bincang-bincang, basa-basi, sambil lalu melihat, oh ternyata segini orang yang nonton Facebook saya. Berarti kurang, harus ditingkatkan lagi, begitu seterusnya. Ya, gitu ya. Jadi dari situ saya ingin mengatakan bahwa kita harus konsisten untuk terus ngonten sampai saatnya nanti momentum sukses itu akan datang. Dan momentum sukses itu murni monopoli Tuhan. Tuhan yang memberikan. Tuhan tidak pernah ngasih bocoran kapan momentum itu tiba. Momentum itu bisa tiba hari ini, bisa esok sore, atau bisa nanti ba'da maghrib. Kalau kemudian kita berhenti ngonten saat ini, sementara momentumnya akan disiapkan nanti jam 3, berarti kan kita sudah kehilangan itu. Kita belajar dari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu bersaudara, dimusuhi oleh seluruh saudaranya. Setelah beliau dimusuhi, beliau kemudian dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Setelah Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur, dipungut orang, kemudian dijual, dijadikan budak. Setelah jadi budak, beliau difitnah, masuk dalam penjara. Bayangkan begitu berat deritanya Nabi Yusuf. Tetapi kapan momentum Nabi Yusuf itu datang? Momentumnya datang ketika raja bermimpi dan tidak ada satupun orang yang mampu menafsiri mimpinya yang bisa menafsiri mimpinya raja. Siapa yang bisa? Nabi Yusuf. Itulah yang disebut dengan beliau konsisten, bertahan hidup, tidak putus asa sampai momentum itu Allah datangkan dalam bentuk mimpi. Siapa yang bisa menjawab? Nabi Yusuf. Setelah itu beliau diangkat menjadi penasehat raja. Begitu juga dengan ibu-ibu sekalian. Jadi tidak boleh putus asa, teruslah ngonten. Begitu. Terima kasih.